Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Ramasal Sabila, NPM 051, lalu ada Yovan Febriawan Nur Pratama, NPM 037, dan juga Hastri Cantiadana Hiswari, NPM 056, akan menjelaskan tentang gagasan dari kelompok kami, yaitu terkait penyuluhan penggunaan Microsoft PowerPoint, serta pembuatan PPT yang baik dan menarik pada siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Nah, gagasan ini dibuat untuk memenuhi tugas komputer dan masyarakat terkait pengabdian masyarakat. Nah, di sini ada identitas dan uraian umum, di mana judul pengabdian masyarakatnya yaitu penyuluhan penggunaan Microsoft PowerPoint, serta pembuatan PPT yang baik dan menarik pada siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Objek pengabdian masyarakatnya yaitu siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo, dan masa pelaksanaannya mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai 10 April 2021. Nah, untuk lokasi pengabdiannya yaitu daring melalui Google Meet atau Zoom. Nah, mitra yang terlibat yaitu siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Lalu ada permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan dua masalah utama yang dihadapi, yaitu yang pertama, belum mengetahui cara menggunakan Microsoft PowerPoint secara efektif, dan yang kedua, belum mengetahui cara membuat PPT secara baik dan menarik. Bagi siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Lalu, ada solusi yang ditawarkan oleh kami, yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait penggunaan Microsoft PowerPoint pada siswa SMP Negeri 3 Krian, dan memberikan tips membuat PPT yang baik dan menarik. Lalu di sini ada kontribusi mendasar pada halayak sasaran, yaitu berupa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penggunaan Microsoft PowerPoint dan pembuatan PPT yang baik dan benar, guna meningkatkan pengetahuan bagaimana cara membuat PPT yang baik dan menarik dalam suatu penugasan atau sharing materi untuk orang lain. Serta tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan digital, utamanya dalam penggunaan Microsoft PowerPoint. Lalu ada rencana luaran yang ditargetkan, yaitu dilaksanakannya penyuluhan penggunaan Microsoft PowerPoint, serta pembuatan PPT yang baik dan menarik pada siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Nah, di sini ada ringkasan gagasan. Jadi, ringkasan gagasan yang terbentuk dari kelompok kami yaitu perkembangan iptek saat ini telah berkembang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan teknologi digital yang semakin banyak digunakan oleh orang-orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, penggunaan teknologi digital ini pastinya juga dibutuhkan di dunia pendidikan. Di sini, sesuai dengan anjuran pemerintah juga untuk mengurangi kesenjangan digital, utamanya di dunia pendidikan sangat diperlukan suatu penggunaan teknologi digital, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ini. Nah, Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah produk dari Microsoft yang berguna untuk menulis materi hingga membuat materi yang dikemas menjadi menarik yang dapat disebarkan kepada orang lain. Di mana Microsoft PowerPoint ini adalah selaku atau sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa atau kepada orang lain. Nah, pengguna Microsoft PowerPoint, khususnya pelajar SMP, itu sangat diperlukan pemahaman bagaimana pengaplikasian Microsoft PowerPoint dengan baik, serta bagaimana cara membuat PPT yang menarik dan baik untuk disebarkan kepada orang lain. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo, inilah yang membuat kami akan melakukan penyuluhan atau memberikan edukasi terkait perkembangan teknologi digital, utamanya yaitu penyuluhan secara daring terkait penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Jadi, penggunaan teknologi digital saat ini telah berkembang sangat pesat. Tidak dipungkiri, hampir semua kalangan
masyarakat telah menggunakan smartphone mereka untuk memenuhi kebutuhan yang berbasis teknologi. Sesuai dengan anjuran dari Kominfo, juga menyebutkan bahwa literasi digital penting dikuasai saat ini. Karena literasi digital merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh warganet. Berkaca dengan ketertinggalan Indonesia dalam penggunaan teknologi digital, hal inilah sangat diperlukannya edukasi terkait perkembangan teknologi digital, khususnya di bidang pendidikan, guna meningkatkan mutu pendidikan dari anak-anak Indonesia. Nah, salah satu perkembangan teknologi digital yang ditawarkan yaitu dengan pemanfaatan atau penggunaan Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Jadi harapannya di sini adalah siswa bisa membuat materi di dalam Microsoft PowerPoint ini secara menarik dan bisa menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada orang lain yang lebih menarik. Jadi tidak membosankan karena adanya desain-desain yang menarik sehingga dapat menarik minat dari pembaca atau khususnya pelajar untuk semangat belajar. Nah, di sini keefektifan penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran terbukti pada sebuah penelitian dari jurnal Untan yang ditulis oleh Siti Nurholis Parijo dan Bambang Budi Utomo yang menyatakan bahwa media pembelajaran penggunaan PowerPoint sangat efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Buktinya yaitu berdasarkan perhitungan keefektifan media pembelajaran PowerPoint dengan menggunakan rumus effect size diperoleh hasil perhitungan sebesar 0,7975 dan berdasarkan kriteria yang berlaku nilai effect size-nya termasuk dalam kategori tinggi. Analisis situasi dan kondisi. Pada saat ini, Indonesia dan seluruh dunia masih melawan pandemi COVID-19 akibat virus corona, sehingga membuat para siswa maupun guru harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring di rumah masing-masing. Pembelajaran tersebut menggunakan media video conference seperti Google Meet, Zoom, atau video conference lainnya. Untuk menunjang pembelajaran agar lebih efektif, biasanya guru memberikan tugas yang dibuat menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Berdasarkan pernyataan dari beberapa responden, siswa SMP Negeri 3 Krian memiliki sedikit pengetahuan tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Dengan penyuluhan, para siswa akan mampu untuk membuat PowerPoint yang bagus dan menarik, sehingga mendapatkan nilai yang bagus, terbaik, dan mampu menarik minat pembaca atau penerima atau siswa yang lainnya. Kemudian permasalahan mitra. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami yaitu masih minimnya pengetahuan tentang fitur yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint, mulai dari pengenalan, pemahaman aplikasi, dan pengaplikasian fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Selain itu, siswa SMP Negeri 3 Krian juga masih belum mengetahui cara pembuatan PowerPoint yang baik dan menarik untuk pembaca atau untuk siswa yang lainnya. Selanjutnya saya Sri Chandra Dana Iswari NPM 056 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ini ada bab 2 dari solusi dan target luaran dari penyuluhan yang akan kami lakukan, yaitu penyuluhan penggunaan Microsoft PowerPoint dan pembuatan PowerPoint yang baik dan menarik. Yang pertama ini ada solusi mitra. Sesuai dengan apa yang dihadapi oleh para siswa-siswi kelas 3 SMPN 3 Krian ini, para siswa-siswi masih belum mengetahui Microsoft PowerPoint dan mereka pun tidak tahu bagaimana caranya menggunakan Microsoft PowerPoint, membuat PowerPoint yang baik,
mempraktikkan pembuatan PowerPoint, dan melakukan presentasi yang baik. Sedangkan mereka ini membutuhkan cara dan pengetahuan untuk membuat PowerPoint dan melakukan presentasi yang baik. Jadi, maka dari itu, kami memberikan solusi yang berupa penyuluhan secara daring, membuat PowerPoint, dan melakukan presentasi dengan baik. Lalu ada pun juga rangkaian prioritas dan kegiatan yang akan kami lakukan itu. Yang pertama, kami akan mengenalkan Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua, cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, membuat dan mempraktikkan pembuatan PowerPoint. Lalu yang keempat, melakukan presentasi yang baik dengan menggunakan PowerPoint. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ini akan sangat bermanfaat untuk para siswa-siswi kelas 3 SMPN 3 Krian, dan hal-hal tersebut itu merupakan prioritas dan bagian dari penyuluhan yang akan kami lakukan secara bertahap. Selanjutnya ini ada jenis luaran dan target. Dengan diadakannya penyuluhan secara daring, membuat PowerPoint dan melakukan presentasi dengan baik ini, para siswa-siswi ini diharapkannya setelah mengikuti penyuluhan ini, mereka dapat melakukan presentasi dengan baik dan juga dapat membuat PowerPoint yang baik. Jadi dengan begitu manfaatnya akan sangat baik untuk para siswa-siswi kelas 3 SMPN 3 Krian ini, yaitu dapat berupa yang pertama melatih soft skill public speaking dan menambah hard skill dalam pembuatan PowerPoint. Lalu ada pun juga capaian yang kami harapkan dari diadakannya penyuluhan penggunaan Microsoft PowerPoint dan pembuatan PowerPoint yang baik dan benar ini, yaitu yang pertama, 75% siswa-siswi mengikuti penyuluhan dapat menggunakan Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua, 75% siswa-siswi yang mengikuti penyuluhan ini dapat membuat PowerPoint yang baik. Dan yang ketiga, 75% siswa-siswi dapat melakukan presentasi dengan baik. Jadi, hal-hal tersebutlah yang kami harapkan dengan diadakannya penyuluhan ini, dan kami sangat berharap ini akan sangat bermanfaat untuk para siswa-siswi kelas 3 SMPN 3 Krian, yang sebagai sasaran kami untuk saat ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Yovan Febriawan. Bab 3, metode pelaksanaan. Tahap pertama, Bab 3, metode pelaksanaan. Tahap pertama. Pada tahap ini, tim pelaksana akan membuat perencanaan terkait penyuluhan, melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh objek yang dituju dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua, pada tahap ini akan dilakukan pembuatan materi PowerPoint penyuluhan oleh tim pelaksana. Materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan target luaran yang diharapkan. Tahap ketiga, pada tahap ketiga ini tim pelaksana menyebarkan informasi kepada siswa SMP Negeri 3 Krian mengenai agenda pelaksanaan kegiatan, kebutuhan atau media yang disiapkan pada saat penyuluhan, serta pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bab 4 terkait jadwal kegiatan. Di sini, kami telah menyusun jadwal kegiatan selama kurang lebih 1 bulan, di mana terdapat berbagai kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi rencana kegiatan pada minggu pertama, lalu ada kegiatan tahap pertama pada minggu pertama dan minggu kedua, lalu ada kegiatan tahap kedua pada minggu kedua, lalu ada kegiatan tahap ketiga pada minggu ketiga dan keempat, dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan pada minggu keempat. Selanjutnya yaitu bab 5, daftar pustaka. Di sini kami menggunakan daftar pustaka yang pertama yaitu dari situs berita online terpercaya yaitu antaranews.com dengan judul berita
Kominfo sebut literasi digital penting dikuasai saat ini. Lalu yang kedua yaitu dari jurnal Untan dengan judul artikel yaitu efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi di SMA. Lalu yang terakhir yaitu bab 6, lokasi kegiatan alamat dan peta Google Maps. Di sini dituliskan yaitu lokasinya secara daring melalui Google Meet atau Zoom, dikarenakan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi untuk lokasi penyuluhan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.